Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian semua hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat. Baik, materi pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang penilaian disiplin kerja dan pembinaan. Di mana materi ini adalah materi lanjutan dari minggu lalu. Masih dalam materi yang sama, yaitu tentang disiplin kerja. Nah, di dalam penilaian disiplin kerja dan pembinaan, ada yang namanya proses penilaian. Nah, proses penilaian ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah job analysis atau analisis pekerjaan. Nah, proses penilaian kinerja harus berdasarkan pada analisis pekerjaan atau analisis jabatan, di mana tahap ini merupakan tahap yang cukup penting yang merupakan tahap dasar dalam penilaian kinerja karena analisis jabatan dipergunakan untuk beberapa kegiatan dalam proses penilaian kinerja. Lalu kemudian yang kedua adalah performance standar atau standar kerja. Standar dipergunakan untuk membandingkan hasil kerja seorang staf dengan standar yang ditetapkan. Nah, standar yang ditetapkan ini harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama ada standar harus tertulis dengan jelas dan spesifik. Kemudian, standar yang ditetapkan harus realistis dan dapat dicapai. Lalu kemudian, standar yang digunakan dapat menjawab pertanyaan what tentang apa yang dikerjakan, dan how bagaimana metode menyelesaikan pekerjaan, much berapa yang harus dihasilkan, dan when kapan pekerjaan harus dihasilkan. Lalu kemudian, tahap terakhir adalah performance appraisal system atau metode penilaian kinerja. Nah, pada tahap ini secara umum ada 4 macam metode penilaian kinerja. 4 metode tersebut adalah penilaian berdasarkan perilaku, penilaian berdasarkan ciri sifat individu, penilaian berdasarkan hasil kerja, dan penilaian berdasarkan kombinasi, di mana kombinasi ini adalah gabungan dari penilaian berdasarkan perilaku, ciri sifat individu, dan hasil kerja. Kemudian, ada pelanggaran disiplin. Nah, pelanggaran disiplin ini dapat berupa 3 hal. Yang pertama adalah ucapan. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan di hadapan atau dapat didengar oleh orang lain. Itu seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada tulisan. Nah, tulisan ini adalah pernyataan, pikiran, dan atau perasaan secara tertulis, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan, dan lain-lain. Kemudian, bentuk pelanggaran disiplin lainnya adalah perubahan. Perubahan ini adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Lalu kemudian ada penerapan sanksi disiplin. Nah, penerapan sanksi disiplin ini dapat dilakukan oleh pimpinan dengan beberapa tahapan. Jadi, yang pertama, apabila pegawai tidak melaksanakan tugas, pemimpin dapat memanggil secara kekeluargaan atau secara kedinasan. Nah, di mana pada tahap awal ini, apabila ada pegawai yang melanggar, pemimpin dapat memanggil pegawai tersebut. Kemudian ditanyakan apa penyebab atau masalah yang dihadapi pegawai tersebut sehingga tidak menjalankan tugasnya. Lalu kemudian dicari solusinya. Lalu kemudian, tahap kedua adalah dilanjutkan dengan peringatan secara lisan sebanyak 3 kali. Apabila tadi dengan memanggil secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil, dapat dilanjutkan dengan peringatan secara lisan sebanyak 3 kali. Lalu kemudian, jika tidak ada perubahan juga, pimpinan dapat melanjutkan dengan peringatan tertulis sebanyak 3 kali. Biasanya seperti kita kenal itu adalah surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan surat peringatan 3. Lalu kemudian, apabila tidak ada perubahan, ini merupakan tahap akhir. Pimpinan dapat mengusulkan sanksi awal untuk penahanan gaji berkala, penundaan kenaikan jabatan, penurunan pangkat, hingga pada pemecatan sebagai pegawai.
Lalu kemudian ada pembinaan pegawai. Nah, pada pembinaan pegawai ini ada beberapa yang dapat dilakukan atau ada beberapa bentuk-bentuk dari pembinaan pegawai. Yang pertama adalah sistem karir terbuka. Sistem karir terbuka ini adalah sistem kepegawaian di mana untuk menduduki satu jabatan yang kosong dalam suatu unit organisasi, berlaku untuk tiap warga negara yang memiliki skill, kecakapan, dan pengalaman untuk jabatan itu. Lalu kemudian sistem karir tertutup. Sistem karir tertutup adalah sistem kepegawaian di mana jabatan yang kosong dalam suatu unit organisasi hanya dapat ditempati oleh pegawai negeri sipil yang ada dalam organisasi tersebut dan tidak boleh diduduki oleh seseorang dari luar organisasi tersebut. Jadi pada sistem karir tertutup ini dia sifatnya lebih intern atau hanya orang-orang di dalam yang dapat menduduki jabatan tersebut. Lalu kemudian ada sistem prestasi kerja. Dalam sistem prestasi kerja merupakan suatu sistem kepegawaian di mana untuk pengangkatan seorang pegawai dan dalam suatu jabatan bukan hanya berdasarkan pada kecakapan, keahlian, dan pengalamannya, namun lebih didasarkan pada prestasi kerja yang harus dibuktikan secara nyata, di mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Lalu yang terakhir adalah instansi yang terkait dalam pembinaan pegawai. Dan yang terakhir adalah terdapat unsur-unsur penilaian disiplin kerja. Nah, dalam penilaian disiplin kerja ada beberapa hal yang dinilai dalam penilaian disiplin kerja. Ada kejujuran, kerjasama, prakarsa, kepemimpinan, kesetiaan, dan prestasi kerja. Di mana kejujuran adalah ketulusan hati seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Lalu kemudian kerjasama. Kerjasama adalah kemampuan seorang pegawai negeri sipil untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan. Lalu kemudian ada prakarsa. Prakarsa ini adalah kemampuan seorang pegawai negeri sipil untuk mengambil keputusan, langkah-langkah, atau melaksanakan suatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan. Lalu kemudian kepemimpinan adalah kemampuan seorang pegawai negeri sipil untuk meyakinkan orang lain. Kemudian kesetiaan adalah merupakan tekad dan kesanggupan dalam mentaati, melaksanakan, dan mengamalkan suatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Lalu kemudian yang terakhir adalah prestasi kerja. Prestasi kerja adalah hasil kerja dicapai oleh seseorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Baik, sekian materi hari ini atau materi yang kita pelajari hari ini. Semoga materi hari ini yang sudah disampaikan bermanfaat. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Ibu akhiri penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.